Selamat berjumpa kembali di Rumah Kajian Hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nah, selama ini nuzulul Quran itu ya hanya dipakai sebagai peringatan. Di Indonesia selalu diperingati pada Ramadan malam ke-17. Jadi di situ diadakan tausiah tentang nuzulul Quran, diadakan suatu ceramah-ceramah tentang nuzulul Quran, tetapi di sini kita hendak memaknai seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di Rumah Kajian Hakikat ini kita mencoba selalu membedah dari sisi syariat hingga ma'rifatnya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu memperlawankan ya antara yang syariat dengan yang ma'rifat. Disinilah yang perlu kita pahami. Jadi kalau syariatnya seperti ini, apa yang bisa kita tarik hikmahnya? Apa yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita kalau itu kita bisa memahaminya secara hakikat dan ma'rifatnya. Nuzulul Quran jelas membahas tentang nuzul. Nuzul itu artinya turun ya. Dari kata nazala, nuzulun itu turun. Kalau anzala berarti menurunkan ya. Nah, ini asal katanya ya. Nah, kita sering terjebak makna lahiriahnya, yaitu Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ya. Jadi itu artinya makna lahiriahnya. Padahal secara faktual Nabi itu menerima Al-Quran itu sejak ya tahun 610 sampai tahun 633. Jadi artinya 23 tahun. Jadi di sini artinya tidak hanya di bulan Ramadan. Kemudian orang-orang mencoba memahami, oh ya diturunkannya itu secara serentak ya di Lauhil Mahfudz itu total semua ayat Al-Quran itu kemudian diturunkan perlahan-lahan ya ayat demi ayat sesuai dengan kebutuhan dan itu diturunkan dari langit dunia, artinya langit yang pertama ya. Nah, tentu sekarang bisa menjadi perdebatan kalau dipahami secara demikian. Karena apa? Karena Al-Quran itu turun langsung berkaitan dengan realitas. Jadi realitas itu adalah kejadian yang ada di Mekah maupun di Madinah pada waktu itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau diturunkan secara total serentak berarti ya di Gua Hira ketika Nabi ya pada waktu itu menerima pertama kali yang diawali dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, kita mencoba hendak memahami ya. Kita kembali pada surat Al-Baqarah yaitu surat 2 ayat 185. Di situ kan diawali dengan Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat petunjuk, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi artinya bukan petunjuk bagi orang-orang beriman saja, tapi petunjuk bagi manusia. Jadi di sini hudal linnas ya wal bayyinat minal huda wal furqan ya. Jadi wal bayyinat minal huda dan sekaligus penjelasan dari petunjuk itu wal furqan. Dan disitulah diberitahukan tentang cara untuk bisa membedakan, memisahkan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat itu, ya, di situ terus dikatakan pada sambungannya, ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi barang siapa yang menyaksikan di antara kalian itu, ya, menyaksikan bulan itu maka berpuasalah. Ya. Padahal waktu yang lalu sudah kita uraikan bahwa puasa yang dari bahasa Arabnya itu soma yasumu syam itu artinya menahan diri. Jadi artinya di bulan Ramadan di situ apanya yang perlu ditahan? Ya, tentu segala godaan, segala gangguan terhadap diri kita, ya hawa nafsu kita itu harus bisa kita cegah, harus bisa kita tahan ya. Dengan demikian kita bisa menghayati makna Al-Quran. Ya, apakah Al-Quran itu sekadar ya yang sekarang itu dicetak
ya yang disebut sebagai kitab Al-Qur'an. Ya tidak demikian ya. Karena saya sudah sampaikan ya berdasarkan surat Ar-Rum surat 30 ayat 58, di situ dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu dijadikan perumpamaan untuk tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi artinya di dalam buku yang disebut Al-Qur'an itu mengandung banyak perumpamaan ya. Ini yang harus bisa kita pahami dengan baik ya. Nah, tentunya tidak heran kalau para leluhur kita atau orang-orang yang sudah menjadi Islam pada masa lalu itu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu kalau yang berupa tulisan ya, yang kita baca sebagai kitab Al-Qur'an itu oleh mereka disebut sebagai kitab garing, kitab kering ya. Kitab kering itu artinya ya segala sesuatu, misalnya daun kering ya artinya kurang bisa memberikan makna. Nah, jadi di situ kita juga harus bisa membaca kitab yang masih tersembunyi di dalam diri kita ini. Nah, itu namanya kitab teles. Loh, apa ada? Kitab teles itu kalau kita buka ayat Al-Qur'annya, ya ada. Ya, kalau kita misalnya membuka surat 29, surat Al-Ankabut ayat 49, di situ dikatakan bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang terang, yang nyata, yang jelas di dalam kesadaran atau di dalam dada ya. Sudur biasanya diterjemahkan sebagai dada, tapi juga kita bisa maknai sebagai kesadaran. Jadi di dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu ya. Dan ini jadi kalau orang itu sudah menerima ilmu dari Tuhan semesta alam, dia bisa ketika membaca yang kitab keringnya itu bisa klop dengan yang ada di dalam batin kita ya. Maka penutup ayat itu mengatakan wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ya. Dan tidaklah orang mengingkari ayat-ayat kami itu kecuali mereka itu orang yang zalim, orang yang masih gelap ya. Jadi zalim itu artinya masih gelap, masih peteng pikirannya ya. Jadi di situ. Jadi tidak kita terjemahkan aniaya ya, walaupun sering kata zalim itu diterjemahkan aniaya ya. Karena kata zalim itu juga bermakna masih gelap ya. Jadi artinya kalau pikiran orang itu masih gelap ya tidak bisa memahami Al-Qur'an itu. Jadi meskipun sudah membaca ya Al-Qur'an yang dicetak itu, masih kita bertikai tentang maknanya. Jadi kita bukan bagaimana bisa menggunakan ayat itu dan memahami dengan baik, lalu kita resapi, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan nyata ini, tapi kita malah bertarung. Wah, aku sependapat, aku tidak sependapat ya. Jadi akhirnya hanya seperti itu. Karena tidak ada pendalaman, tidak ada penghayatan dan tidak mencoba merasakan apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini penting kita pahami. Jadi sekali lagi ya, surat 29 ayat 49 itu penegas ya. Karena di situ dikatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ya. Jadi itu jelas sekali bahwa ternyata jadi begitu. Ayat-ayat Al-Qur'an itu justru yang nyata itu adanya di dalam kesadaran, di dalam dada orang yang telah diberi ilmu. Ilmu ini ya ilmu untuk bisa memahami apa yang tersurat dan yang tersirat, itu namanya ilmu. Di dalam hal ini ya, jadi kan ilmu ada bisa ilmu mesin, ilmu teknik, ilmu ini. Tapi dalam kaitannya dengan ayat ini adalah ilmu yang berkaitan dengan cara bisa memahami kandungan Al-Qur'an ya. Oleh karena itu di situ dikatakan dan tidaklah orang itu mengingkari ayat-ayat kami kan gitu kan, kecuali dia itu zalim.
Jadi masih dipenuhi dengan kegelapan batinnya, kegelapan jiwanya. Nah, kita juga sering mendengar, yaitu yang namanya surat Ad-Dukhan, ya, surat 44 ayat 3. Di situ dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrim hakim. Jadi kalau itu kita terjemahkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatil mubarakah. Ya, jadi orang biasanya menerjemahkan dengan malam yang penuh berkah. Kalau malam itu kita pahami secara literal, kita boleh bertanya, malam yang mana? Karena misalnya sekarang ini ya, misalnya jam 4 di Indonesia bagian Barat, kan selisih 4 jam dengan yang di Melbourne. Ya. Artinya orang yang di Australia sudah jam 8 malam. Ya. Sebaliknya kalau kita jam 16 atau jam 4 sore ini di Indonesia bagian Barat atau di Jakarta, maka selisih 5 jam mundur untuk orang yang hidup di Mekah maupun Madinah. Ini penting kita ketahui. Ya. Suatu hari ketika saya ada di Mekah, saya ditelepon oleh teman yang di Jakarta. Wah, ini siapa ini? Jam 2 malam kok ditelepon. Ya. Di sana jam 2 malam, tapi di sini sudah pagi. Kan seperti itu. Ya. Nah, inilah kita harus bisa memahami kondisi perbedaan itu. Nah, oleh karena itu kita juga harus memahami apa ini artinya inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Kalau diterjemahkan malam yang penuh berkah, malam yang di mana? Dunia ini kan berupa bola, berupa globe, ya. Malam di sini ternyata agak ke timur lebih malam lagi. Kalau agak ke barat lebih siang lagi. Nah, seperti itu. Nah, maka kata lailah itu adalah suatu bentuk dalam, ya, istilahnya itu suasana, ya. Ya, kalau gelap itu kan nggak kelihatan apa-apa kan. Jadi lailah itu kan malam. Juga bisa kita maknai sebagai gelap, ya kan. Gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Berarti sama dengan kita katakan dalam suasana yang tidak terkontaminasi oleh berbagai macam yang bisa kita lihat. Nah, jadi itu pengertian malam di sini artinya masih bebas dari segala usikan. Nah, kondisi atau suasana yang demikianlah yang disebut yang diberkati itu. Jadi Al-Quran itu turun pada suasana siapa? Suasana orang yang mau menerima Al-Quran itu tadi. Kan tadi sudah saya sampaikan surat 29 ayat 49, ya. Di situ kan dikatakan bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm, ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang terang, ya, yang ada di dalam kesadaran, di dalam dada orang yang diberi ilmu. Ya. Jadi ini penting kita pahami dengan baik. Jadi kalau kita ini misalkan sekarang ini sudah berpuasa, ya kan, kalau memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, itu artinya kan kita sudah berada pada 10 hari yang kedua. Waktu yang lalu saya sampaikan kan bahwa bulan Ramadan itu ya terbagi 3 waktunya itu. Jadi periode yang pertama itu adalah 10 hari yang pertama itu periode rahmat. Sedangkan yang kedua adalah periode maghfirah, penuh ampunan. Nah, yang ketiga adalah itkunar, terbebasnya manusia dari segala macam penderitaan jiwanya, penderitaan batinnya, ya. Dari gangguan rohaninya sudah bebas. Nah, jadi kita ini sebenarnya dalam berpuasa Ramadan tidak semata-mata menunaikan syariat, tidak semata-mata. Kalau hanya sekadar menunaikan syariat, seperti waktu yang lalu dikatakan bahwa berapa banyak orang yang
berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya memperoleh lapar dan dahaga. Nah, ini yang harus bisa kita pahami dengan baik. Nah, di sini kita mau menyongsong ya kan dengan turunnya Al-Qur'an, setiap orang nabi itu kan dijadikan teladan. Yang waktu yang lalu sudah saya sampaikan, telah ada teladan yang baik ya pada diri Rasulullah bagi kalian semuanya. Jadi Nabi itu teladan. Ya teladan itu artinya bisa diteladani. Kalau tidak bisa diteladani itu bukan teladan namanya. Jadi kalau Nabi itu menerima Al-Quran, ya kita juga menerima, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran yang berupa cetakan yang ditulis itu. Kalau hanya membaca itu saja, dapat dikatakan sebagian besar tidak mengerti makna yang dikandung di dalamnya. Nah, supaya kita bisa menerima Al-Quran yang basah ini, ya kitab telesnya itu, yang dari alam kelangitan itu, ya ketemu dengan yang kita baca, maka kita harus bisa menjadikan diri kita ini kosong dari segala macam gangguan batin kita, ya. Makanya dikatakan diturunkan fi lailatil mubarakat. Jadi diturunkan pada terjemahannya malam yang diberkati. Kalau hanya malam secara karena tidak menerima sinar matahari, ya tidak ada maknanya buat kita. Tapi kita baik siang maupun malam atau pagi atau sore, ketika kita bersih, jiwa kita ini bersih dari segala macam gangguan, ya, dari segala macam godaan, dari segala macam hal-hal yang negatif di dalam batin kita, maka akan turun, ya, ayat-ayat yang terang itu akan diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hudal linnas wal bayinat minal huda wal furqon, bisa menjadi petunjuk bagi diri kita, ya kan? Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kalau kita itu ya sudah bisa memahami itu, maka di sana dikatakan inna kunna mundirin. Ya, sesungguhnya kami ini pemberi peringatan. Itu terjemahan literalnya, ya. Tetapi sebenarnya ya itu artinya kalau kita sendiri sudah bisa mendapatkan Al-Qur'an yang jelas, yang terang di dalam kesadaran kita, ya kita sendiri bisa menjadi orang yang mengingatkan. Ya, kan tujuan kita ini kalau bisa berbuat baik kan untuk mengingatkan orang lain. Jadi kita tidak untuk berdebat dengan orang lain. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan, terhadap orang yang beragama lain saja kita tidak boleh berdebat, apalagi terhadap sesama orang yang beragama Islam. Ya, kalau kita lihat ya, sebagian, saya tidak mengatakan semua netizen, sebagian atau beberapa netizen yang komentari itu masih kelihatan senang berdebat, tidak mencoba merenungkan apa yang disampaikan orang lain, terus selalu dipadu, lalu ditimbang, lalu mencoba diharmoniskan dengan pandangannya. Karena langsung, wah ini beda dengan saya, wah dia sesat, ya nggak ketemu kalau seperti itu, ya. Nah maka disitulah kita kembali ke ayat itu, ya kita bisa mengingatkan, ya. Mengapa demikian? Karena terusan ayat itu, ya ayat surat 44 ayat 4-nya itu kan mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu, ya, di dalam malam yang diberkati itu gitu ya, itu ternyata ya dijelaskan tiap-tiap perkara yang bijak. Jadi artinya
Kalau kita ini sudah tidak gelap lagi batin kita ini diberkati. Kalau kita ini sudah diberkati, maka kita bisa mengingatkan orang yang keliru jalan. Ya, waktu yang lalu juga saya sampaikan kalau orang sudah makrifat tidak akan menyesatkan orang. Kalau dia tahu orang itu sesat, maka orang itu malah diajak, diberitahu supaya tidak masuk yang sesat, ya, diberitahu jalan yang benar. Jadi ini adalah untuk bisa memahami, dan bagi orang yang menerima itu sendiri, ketika dikatakan ya Lailatul Mubarakah, ya, di situ kan dijelaskan tiap-tiap perkara ya dengan arif, ya, dengan hakim. Jadi artinya kita bisa menjadi orang yang bisa memahami hal-hal atau segala sesuatunya itu dengan penuh kearifan. Ya. Nah, demikianlah ya bagian dari sesi Ramadan untuk bisa memahami, menghayati makna nuzulul Quran, dan akhirnya bisa kita implementasikan dalam hidup kita, sehingga 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan itu benar-benar menjadi hari-hari pengampunan bagi diri kita. Kalau kita diampuni, kalau kita dilindungi, kalau kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, ya, kita akan mudah melihat kehidupan ini melihat dengan terang, melihat dengan mudah segala sesuatunya, dan akhirnya kita bisa hidup dalam keadaan yang aman sejahtera, lahir dan batin. Demikianlah sesi Nuzulul Quran ini saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada perhatian saudara-saudara semua, dan jika masih ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.